Halo Sobat Racing, berjumpa kembali dengan Wes Channel. Dan untuk hari ini adalah hari hideng ya guys. Seperti ini kuku saya hideng. Sebelum mengawali aktivitas ini, saya terlebih dahulu meminum kopi hideng dulu ya guys. Seperti ini guys. Mantap bukan guys? Nah, sebelum pemasangan pada bagian komponen dari Yamaha Mio ini, terlebih dahulu alangkah baiknya kita lap dulu ya bagian yang akan kita pasang seperti ini ya. Nah, seperti ini kita lap-lap dulu. Nah, seperti ini kotorannya ya. Meskipun sudah dibersihkan menggunakan bensin, akan ada sedikit kotoran ya guys. Baiknya seperti ini ya guys. Nah, untuk video kali ini saya akan sedikit memberi tips cara memasang komponen seluruh dari bagian komponen Yamaha Mio ini sampai hidup ya, dari mati seperti ini ya guys. Nah, langkah baiknya teman-teman pisahkan ya satu persatu dari bautnya ya. Baiknya seperti itu agar pemasangannya tidak pusing ya. Nah, seperti ini ya guys. Sudah saya bersihkan semuanya. Area-area yang akan nanti bersinggungan dengan antara blok 1 dan kedua itu harus benar-benar bersih ya, sebelum nanti penempelan pada bagian crankcase-nya seperti ini ya. Pokoknya seluruh bagian yang akan kita pasang kita harus bersihkan dulu ya permukaannya. Nah, seperti ini kita pisahkan saja ya, seperti ini. Nah, sebelum melakukan langkah pemasangan krek as dan juga lainnya, alangkah baiknya kita pasang dulu bagian komponen head silindernya terlebih dahulu ya, untuk nanti lebih mudah pasangnya dan juga tidak akan ribet ya. Nah, kita sudah lap dulu bagian klepnya seperti ini. Nah, klepnya kita lap dulu seperti ini ya guys. Lalu kita beri oli ya pada bagian batang klepnya seperti ini ya. Nah, untuk bagian seating klepnya perlu teman-teman lumasi juga ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita pasang. Lalu bagian klep innya juga jangan lupa kita beri pelumasan juga pada bagian batang klepnya seperti ini. Nah, sebelum melakukan tahap pemasangan per klepnya, alangkah baiknya teman-teman gunakan menghentakkan klepnya seperti ini ya. Nah, kita hentak-hentakan seperti ini ya guys. Setelah itu klep yang keduanya kita hentak-hentakan juga, agar fungsinya yaitu untuk penyetelan dari klep ini tidak akan berubah ya. Setelah di setel klep dia tidak terlalu banyak perubahan ya. Nah, seperti ini ya guys. Jangan lupa ring yang ada di dalam dudukan per klepnya ini jangan sampai terlewat ya. Ini ada bagian ring baja seperti ini, antara bagian in dan yang ek itu jangan sampai lupa ya. Nah, lanjut kita pemasangan seal klepnya seperti ini ya guys. Kita tekan saja. Nah, seperti itu. Cukup mudah kalau pemasangan bagian seal klepnya seperti ini ya guys. Nah, lanjut kita pemasangan bagian per klepnya ya guys. Kita tahan menggunakan tutup klepnya seperti ini. Kita taruh plastik ya. Plastiknya kita double seperti ini ya guys. Nah, lanjut pasang bagian per klepnya ya. Untuk per klepnya saya tekankan juga ada salah satu perbedaan ya, karena ada salah satu yang rapat dan juga salah satu yang renggang ya. Untuk bagian yang renggang atau bagian yang ada catnya seperti ini, dia harus berada di atas ya. Nah, seperti ini. Karena ini mesinnya telah dimodifikasi, saya memberikan per klep inner ya yang kecilnya kita pasang
Nah, seperti ini saya menggunakan per kecilnya dari Suzuki Shogun ya. Untuk cara pemasangannya seperti ini aja ya guys. Kita pasang kedua dari kuku klepnya, dan ini sudah saya modifikasi juga bagian penahan kuku klepnya. Nah, seperti ini. Nah, lanjut kita gunakan karet seperti ini ya guys. Kita menggunakan kunci sok 12, kunci sok T12 seperti ini ya guys. Nah, ini sudah posisinya ya yang baik ya teman-teman. Lanjut kita pemasangan bagian pelatuknya ya. Untuk kondisi bearing dalamnya ini masih baik ya teman-teman. Lanjut pemasangan dari pelatuknya ya. Nah, ini pelatuknya seperti ini ya guys. Kita posisikan dahulu bagian pelatuknya sampai benar-benar tepat ya, berada di posisinya. Lanjut kita lumasi bagian as pelatuknya seperti ini, dan kita gunakan tracker ya, tracker yang sangat mumpuni yang saya punya ini. Lanjut kita pemasangan noken asnya ya. Sebelumnya harus lumasi dulu bagian bearing noken asnya seperti ini, dan juga bagian hubungan noken asnya ya. Nah, seperti ini ya guys. Kita pasang bagian penahan pelatuk dengan bearing noken asnya seperti ini. Gunakan kunci L ya, baut L seperti ini, baut L10 atau M6. Kencangkan sesuai torsi ya. Nah, ini sudah terpasang ya. Lanjut kita pemasangan bagian dari krek asnya ya. Nah, baik, sebelum pemasangan krek as, alangkah baiknya kita bersihkan dulu bagian seal krek asnya ya. Seperti ini nih, terdapat kotoran. Kalau terdapat kotoran seperti itu akan kurang baik ya. Lanjut kita beri perumasan dengan menggunakan grease ya. Kita gunakan grease secukupnya saja ya, karena berlebihan itu tidak akan baik ya. Dan area yang bergesekan dengan as magnet gerak asnya juga kita perlu lumasi juga ya. Nah, seperti itu. Kita bersihkan dulu bagian asnya, dan sebelum pemasangan langkah baiknya kita lumasi dulu bearingnya ya. Kedua bearingnya kita lumasi dulu ya. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa bagian jalur pelumasan yang menuju stang seher kita lumasi juga ya, jangan sampai terlewat. Nah, seperti ini ya. Dan area yang akan bersinggungan dengan bearing pun kita lumasi ya. Nah, seperti ini. Kita lumasi juga bagian dudukan bearingnya, bearing krek asnya.
Lanjut kita pasang saja ya guys. Sebelum pasang, posisikan dulu bagian dari rantai keteng atau rantai kampratnya seperti ini ya guys. Nah, posisikan dulu agak renggang. Lanjut pasang bagian krek AC ya. Nah, seperti ini ya guys. Kita putar-putar dulu bagian krek AC-nya seperti ini ya guys. Nah, agar seperti ini ya guys. Pokoknya sampai benar-benar keluar ya oli yang ada di bagian daun stang sernya seperti ini ya. Kita putar-putar dulu sampai keluar olinya ya. Nah, ini sudah keluar ya guys. Kurang kelihatan ya di kamera. Nah, setelah pemasangan krek asnya, lanjut kita lem permukaan crankcase-nya ya, seperti ini. Nah, kita lem bagian crankcase-nya gunakan lem sealer ya, atau rem super sealer seperti ini ya guys. Nah, bisa kita gunakan high temperature sealer seperti ini ya. Ratakan di seluruh bagian crankcase-nya seperti ini ya guys. Nah, untuk bagian pemasangan sealernya sudah saya ratakan seperti ini ya guys. Nah, hasilnya harus benar-benar rata ya. Lanjut kita pemasangan ya guys. Nah, perlu diingatkan kembali pada bagian pin dowelnya jangan sampai lupa ya. Antara kedua salah satu sisi dari crankcase ini ya harus ada pin dowelnya seperti ini, atau pin atau bos bloknya ya. Lanjut kita pasang bagian crankcase magnetnya ya. Nah, selesai itu lanjut pemasangan satu persatu bagian bautnya ya. Nah, seperti ini ya guys. Nah, satu demi satu kita pasang bagian bautnya ya. Nah, baik, untuk proses pengencangan ini sudah saya kencangkan ya pada baut crankcase ini. Crankcase dari Yamaha Mio ini ya. Dan untuk pengencangan sebaiknya dilakukan bersilang ya. Jangan terpatok satu saja. Harus bersilang seperti ini agar pemasangannya lebih rapat ya. Antara crankcase magnet dan juga crankcase bagian puli ya. Lanjut kita pasang bagian pompa oli Mio-nya ya. Seperti ini. Kita posisikan dulu ya, jangan lupa juga ada bagian seal atau packing seperti ini ya. Kita lumasi juga ya sebelum dipasang, agar fungsi dari oli ini tujuannya yaitu merapatkan kedua yang akan dipasang ya. Nah, seperti ini aja ya guys.
Nah, kita gunakan juga obeng ketok seperti ini ya guys. Nah, setelah selesai itu kita posisikan bagian crankcase ini tegak ya teman-teman, agar proses pemasangan yang lanjut kita lakukan lebih mudah ya. Nah, sebelum pemasangan yang lain, terlebih dahulu kita cek pada bagian rantai ketengnya atau rantai kampratnya. Kita cek dulu apakah sudah di jalurnya atau enggak. Nah, ini sudah di jalur crankcase-nya atau crankcase-nya. Nah, selesai itu lanjut kita pasang bagian tutup pompa olinya ya guys. Nah, sebelum itu saya juga telah memberi grease pada bagian sealnya seperti ini. Namun saya menggunakan lem saja. Nah, selesai pemasangan bagian sealernya seperti ini ya guys. Agar tidak kerja dua kali, sebaiknya kita lem saja ya. Lanjut kita posisikan di bagian as kerkasnya ya, seperti ini. Kita pasang ketiga bautnya seperti ini. Lanjut kita kencangkan bagian ketiga baut 8 ini sesuai torsi ya guys, agar tidak selek ya pada bautnya. Untuk pengencangan silahkan teman-teman disilang ya. Lanjut kita pasang bagian spoolnya ya guys. Nah, untuk pemasangan spool, karena ini sudah dirubah pada bagian pulsernya, karena untuk performa ya guys, kita pasang bagian spoolnya seperti ini ya guys. Nah, kita pasang satu persatu. Ini terbalik ya guys. Nah, posisinya seperti ini ya guys. Untuk bautnya sendiri ini menggunakan baut L seperti ini ya guys. Nah, bautnya kita pasangkan menggunakan kunci L ya guys. Nah, kita kencangkan sesuai torsi ya. Saya suka memakai piling ya, karena belum mempunyai alat torsinya ya guys. Nah, kemudian kita pasang bagian magnetnya ya guys, sesuai posisinya ya. Jangan lupa bagian ringnya. Lebih cepatnya kita gunakan saja impact seperti ini aja ya guys. Kemudian kita pasang bagian pulsernya ya guys. Nah, pulsernya kita posisikan dulu ya. Bagian penahannya jangan sampai lupa. Ini untuk penahan kabel ya guys. Nah, selesai melakukan pemasangan baut dari pulsernya, saya akan memajukan dari pulser ini ya guys. Nah, seperti ini sudah saya rubah, dan ini saya akan majukan seperti ini ya guys, karena perputaran mesin searah jarum jam ya. Nah, kita akan geser. Nah, ini geser ya teman-teman. Kita akan geser ke depan atau advance seperti itu ya. Kita lakukan pengukuran dari celah antara pulser dengan bagian tonjolan dari magnetnya ya. Nah, selesai melakukan pergeseran atau memajukan pengapian ini,
atau kita telah ukur bagian celahnya, kita kencangkan baut keduanya ini ya. Nah, ini sudah mantap ya teman-teman untuk mesin performa ya. Kita kencangkan kembali agar lebih pasti ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut kita pasang bagian dinamo starternya ya guys. Kita kasih oli dulu bagian seal o-ringnya agar masuknya lebih mudah ya. Seperti ini. Nah, posisi dari kabelnya harus menghadap ke depan ya. Nah, untuk pemasangannya jangan dulu dikencangkan ya. Salah satunya jangan dulu dikencangkan karena nanti ada bagian kabel atau massa yang akan dipasang di bagian baut dinamo starter ini ya. Kencangkan saja salah satu bagiannya. Nah, kemudian kita pasang bagian kipasnya ya. Nah, selesai itu kita pasang bagian sehernya ya guys. Nah, setelah itu kita akan masang bagian sehernya ya guys. Kita lumasi dulu bagian seluruh permukaan sehernya. Namun sebelum itu teman-teman harus pasang bagian salah satu sisinya saja pen atau klip pensernya. Klipnya dipasang saja salah satunya. Dan untuk posisinya yang in berada di atas ya. Nah, kita lumasi dulu bagian seluruh permukaan yang akan bergesekan ya. Nah, lumasi dulu seperti ini ya guys. Lanjut pasang di bagian stang sehernya ya. Dan untuk posisi klip pensernya jangan terlewat ya teman-teman. Langkah baiknya bila teman-teman belum atau pemula, silahkan teman-teman menutupi bagian crankcase, lubang crankcase-nya ya. Karena saya juga pernah mengalami bagian klip pensernya ini masuk ke dalam crankcase dalamnya ya. Silahkan teman-teman tutupi dulu ya. Nah, ini seperti itu ya. Dan untuk bagian ring sernya jangan lupa ya, posisikan dulu seperti yang saya tayangkan di video sebelumnya, cara pemasangan ring seher yang baik dan benar ya. Selesai pemasangan ini, kita lanjut pemasangan blok sehernya ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya akan mengelem dulu pada bagian kedua sisi dari blok sehernya ini yang akan kita pasang di crankcase-nya. Nah, lanjut kita pasang bagian blok silindernya. Kita lumasi dulu bagian linernya
seperti ini. Namun sebelum itu kita harus posisikan dulu bagian ring sehernya ya guys. Jangan salah ya posisinya. Nah, untuk posisinya ring seher ini sudah benar ya. Nah, tujuan dari saya memasang sealer pada bagian blok silinder ini yaitu untuk meningkatkan rasio kompresi ya, agar tidak terlalu kecil ya. Tidak memakai packing ya saya. Lanjut kita pasang ya. Kemudian kita tarik bagian rantai ketengnya menggunakan seperti ini ya guys, agar tidak mengenai dari lem tadi yang kita pasang. Nah, seperti ini aja ya guys. Nah, untuk posisi sehernya kita tempatkan di atau berada di TMA ya, atau titik mati atas ya. Lalu kita lap juga oli yang ada di bagian muka sehernya ya. Agar tidak menghalangi packing yang sudah kita lem ya. Jangan lupa lanjut kita pasang bagian lidah tensionernya. Lanjut kita pasang bagian tonjokan atau setelan ketangnya ya guys. Namun sebelum itu kita harus tempatkan dulu juga atau pen atau setelan ketangnya harus berada di area netral ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut pemasangan baut L-nya ya guys. Lanjut kita pasang bagian pin dowelnya ya, antara kedua blok ini. Jangan sampai lupa, tadi saya tidak jelaskan ya, ada pin dowel atau pin center atau boss block seperti ini ya, ada 4 ya untuk bagian blok, dan ini untuk bagian permukaan antara blok dengan head cylinder ya. Lanjut kita pasang bagian packingnya. Sebelumnya sudah saya lem ya seperti ini. Kemudian lanjut kita pasang bagian head silindernya ya guys. Kita posisikan dulu bagian rantai ketengnya guys. Nah, seperti ini. Lanjut kita tekan saja guys. Kita gunakan palu karet saja ya. Nah, ini sudah menekan baik ya. Nah, untuk bagian ring head silindernya ini jangan sampai terbalik ya guys. Nah, seperti ini. Karena ada salah satu atau keduanya berbeda ya. Antara keempat ini berbeda ya. Ini untuk menahan oli ya. Nah, ini pemasangannya bersilang seperti ini ya, agar nantinya tidak terjadi kebocoran ya. Kemudian kita kencangkan bagian mur head silindernya ya guys, di angka 2,7 Nm ya. Untuk posisinya, untuk pengencangannya disilang ya.
pokoknya sampai berbunyi klik ya kalau menggunakan kunci momen atau kunci torsi seperti ini ya guys. Nah seperti ini ya. Kemudian kita pasang kedua baut sisinya menggunakan M6 seperti ini dengan mata kunci 8 sok kita ya. Lanjut kita pasang bagian baut nokenasnya ya. Namun perlu diperhatikan, perlu teman-teman cek pada bagian magnetnya sudah berada di posisi top ya. Nah seperti ini ya guys. Nah posisinya harus berada top seperti ini ya. Nah ini sudah top ya. Ini untuk Mio ini berada topnya di garis 1 ya, atau belum bukan H. Nah seperti itu. Lanjut kita pasang gigi sentrik dan juga bautnya ya. Nah ini sudah sesuai ya guys. Langsung kita pasang bagian plat dari gigi sentriknya. Ini tujuannya yaitu untuk mengurangi oli yang akan masuk di bagian pernapasan tutup gigi sentrik ini ya. Tujuannya itu ya. Kalau ini tidak ada, berarti olinya akan masuk ke sini ya guys, dan itu akan muncrat di area saluran pernapasan mesin Mio ini ya guys. Nah tujuannya seperti itu ya, apabila plat ini tidak dipasang ya. Lanjut kita pengencangan saja ya guys. Nah saya menggunakan kunci seperti ini ya guys. Lanjut kita putar bagian setelan ketengnya ya guys. Nah seperti ini. Kita cek apakah ada kelonggaran di bagian rantai ketengnya atau rantai kampratnya. Harus ada renggang ya guys. Nah seperti ini ya guys. Kita lumasi dulu bagian rantai ketengnya ya. Lanjut kita setel bagian dari setelan klepnya. Sebelum ininya ditutup nih, sebelum penutupnya ditutup, kita setel dulu bagian setelan klepnya. Untuk bagian setelan klep untuk motor rubahan, pokoknya harus ada toleransi ya, lebih sedikit lebih dari standarnya. Kalau standarnya ini 0,08 ya. Untuk yang rubahan bisa teman-teman gunakan 0,10 ataupun 0,12 mili ya. Untuk setelan klepnya, untuk setelan ini bisa teman-teman gunakan 0,10 ya. Untuk bagian X-nya silahkan teman-teman gunakan 0,12 saja ya. Karena bagian X ini lebih panas ya, tingkat pemuaiannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan klep ini ya. Namun terlebih dahulu kita cek juga atau kita cek kembali bagian topnya ya, antara gigi sentrik dengan magnet ya.
agar lebih pasti apakah ini sudah top atau enggak, kita harus benar-benar cek ya. Nah, ini sudah benar-benar top ya teman-teman. Lanjut kita setel pada bagian klepnya ya. Kita gunakan kunci 9 atau kunci 8 ya untuk Yamaha Mio ini. Dan kita akan mengukur menggunakan 0,10 saja ya. Untuk motor-motor bahan antara 0,10 dan juga 0,15 ya, bisa digunakan ukuran seperti itu ya. Enggak. Lanjut kita setel, dan untuk cara penyetelan yang benar yaitu ditarik seret ya, dan didorong, dia tidak akan bergeser ya. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Kita setel, lanjut di area klep X nya ya. Nah, selesai pemasangan setelan klep, kita tutup ya guys. Kita tutup bagian penutup setelan klepnya. Kita lumasi dulu bagian dalamnya seperti ini ya guys. Nah, seperti itu. Kemudian kita pasang penutup gigi sentriknya guys. Setelah sebelumnya kita lem dulu. Gunakan kunci L ya guys pada bagian penutup dari gigi sentrik mesin Mio ini ya. Kita kencangkan dulu pada bagian tutup klepnya ya. Nah, selesai itu kita pasang bagian mountingnya ya teman-teman. Nah, untuk proses pasang bagian armnya atau bagian ya armnya sudah selesai ya. Nah, lanjut kita pasang bagian penutup mesinnya ya guys. Nah, selesai pemasangan pada bagian tutup mesinnya. Lanjut kita pasang bagian koilnya ya guys. Nah, sebelumnya saya telah berikan tadi keterangan ya untuk bagian baut dinamo starternya, salah satunya jangan dikencangkan ya. Tujuannya yaitu untuk pemasangan dari masa ini ya guys. Nah, seperti ini ya guys.
Tujuannya yaitu itu untuk pemasangan massa ya, massa kelistrikan dari kelistrikan komponen keseluruhan dari listrik Mio ini ya guys. Nah, kalau sudah terpasang, pada bagian massanya atau groundingnya kita kencangkan saja bagian baut dari dinamo starternya ya. Lanjut pemasangan pada bagian koil dari motor Yamaha Mio ini ya. Kemudian kita pasang bagian karburatornya ya. Nah, lanjut kita pasang bagian karburator ya, dan juga box filternya. Tapi ya jadi manfaat. Tapi tinggal ya, itu benar. Tinggal ya. Nah, untuk bagian businya jangan dipasang terlebih dahulu ya, agar kita akan cek kembali setelah olinya dipasang ya, untuk pengecekan saja ya. Kalau sudah bagus semua, bisa teman-teman masukkan businya ya. Sebelum melakukan pemasangan pada area CVT-nya, alangkah baiknya kita pasang dulu pada bagian rangkanya ya. Baik, lanjut kita pemasangan mesin rangkanya, kita akan masukkan ke bagian mountingnya. Oke, untuk bagian sekitaran karbu hanya ini saja ya guys. Hanya bagian kabel-kabel ini saja, dan juga kabel koil ya, kabel massa, dan juga kabel dari spool dan juga pulser ya. Oke, untuk hari ini motor ini sudah selesai ya teman-teman. Bagian CVT-nya juga sudah dipasang, dan untuk kondisinya sekarang seperti ini ya. Ini mudah dihidupkan ya teman-teman. Nah, untuk bagian dari mesinnya sendiri ini sudah sangat halus ya teman-teman. Meskipun nokenasnya sudah rubahan, ini suaranya terbilang cukup halus ya. Untuk akselerasi dari gasnya pun ini sangat enteng ya teman-teman. Nah, untuk spek dari Mio ini saya menggunakan seher dari seher Karisma. Untuk stang sehernya seperti yang video sebelumnya saya tayangkan, saya menggunakan dari stang seher PKZR ya. Dan untuk porting juga saya porting bagian in maupun X-nya. Dan untuk bagian dari nokenasnya juga ini sudah di custom ya. Ini sudah benar-benar mantap ya teman-teman. Nah, gasnya pun ini sangat responsif ya. Untuk karburatornya, untuk pilot jet saya menggunakan 40, dan untuk bagian main jetnya saya menggunakan ukuran 120 ya untuk karburator daripada Mio ini.
bagi yang baru bergabung di channel ini, mohon bantu tekan like dan juga subscribe ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.